Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin amma ba'd. Baiklah teman-teman, untuk pelajaran pada pertemuan ini kami selaku kelompok 3 akan menjelaskan tentang tema pada hari ini, yakni evaluasi pemanfaatan media pembelajaran hardware dan software di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Oleh karena itu kami meminta izin kepada dosen pengampu pelajaran ini, yaitu Dr. Indah Aminatul Zuhria MPD dan teman-teman, untuk melanjutkan materi pada hari ini. Yang pertama, kami di sini ada berempat. Yang pertama Muhammad Ibnu Sina, kedua Agung Nugroho, yang ketiga saya sendiri Sufianto, dan yang empat terakhir Aprilina Wulandari. Untuk yang pertama, monggo Mas Ibnu Sina dilanjutkan, tafadhol. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Ketika kita membahas tentang evaluasi pemanfaatan media pembelajaran hardware dan software pada kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, kita harus tahu dulu bagaimana ciri-ciri efektif media pembelajaran. Apa sih ciri-ciri media pembelajaran itu disebut efektif? Nah, sebelum kita tahu ciri-ciri efektif media pembelajaran atau media pembelajaran itu disebut efektif, ciri-cirinya apa, kita harus flashback dulu atau tahu dulu, mengulang dulu perihal fungsi dan manfaat media pembelajaran, sehingga nanti ketika kita memberikan konsep perihal ciri-ciri efektif media pembelajaran, kita akan mudah bila kita merujuk kembali kepada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran menurut Gerlach and Ellie, media pembelajaran itu memiliki 3 fungsi, yakni fungsi fiksatif, kemudian fungsi manipulatif, dan fungsi distributif. Tentunya dalam berbagai buku ini berbeda dalam mengkualifikasikan atau memilah dan memilihnya. Kalau di buku-buku lainnya, fungsi media menurut Gerlach and Ellie ini fiksatif, manipulatif, dan distributif ini disebutkan pada ciri-ciri media pembelajaran, tapi dalam buku lain itu disebutkan bahwa ini masuk kepada fungsi. Jadi untuk mempermudah kita, saya masukkan kepada fungsi media pembelajaran, yakni bersifat fiksatif, manipulatif, dan distributif. Nah, apa sih sifat fiksatif itu apa? Media dikatakan bersifat fiksatif itu karena media tersebut dapat menangkap dan menyimpan, kemudian menampilkan ulang suatu objek kejadian tersebut. Itu sifat media. Jadi, salah satu sifat media itu ia dapat menangkap, kemudian menyimpan, lalu ketika diperlukan, bisa menampilkan ulang kejadian tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti media foto, film, rekaman suara. Itu kan foto itu difoto sekarang atau foto yang 20 tahun lalu mau diajarkan sekarang itu masih bisa digunakan. Kemudian film, rekaman suara, dan lain sebagainya. Nah, bila kita mau menggunakan
fungsi fiksatif ini dalam penggunaan atau dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, contohnya yaitu ketika pelaksanaan ibadah haji, orang-orang yang di Mekah itu kita bisa tahu, bisa di video atau di foto. Kemudian ketika kita mau mengajarkan ke anak-anak, foto atau video tersebut kan sudah disimpan, kemudian bisa kita sampaikan kepada anak-anak atau bisa kita perlihatkan video atau foto itu kepada anak-anak didik kita. Nah, itu salah satu fungsi fiksatif, fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi fiksatif. Kemudian yang kedua yaitu fungsi manipulatif. Disebut media itu disebut memiliki fungsi manipulatif, artinya media tersebut dapat menampilkan kembali objek atau kejadian yang dimanipulasi sesuai keperluan. Seperti manipulasi ukuran, dari besar ke kecil atau sebaliknya dari kecil ke besar, dari ukuran waktu, dari lama ke cepat, atau dari cepat ke lama gitu. Nah, contohnya seperti apa kalau kita terapkan pada pendidikan agama Islam? Kalau kita ambil sholat misalnya, gerakan-gerakan sholat itu kan kalau sholat secara secara apa namanya, secara langsung itu 5 menit. Nah, itu bisa kita jadikan 10 atau 20 menit dengan setiap gerakannya kita buat penjelasan-penjelasan. Atau seperti contoh ibadah haji. Ibadah haji kita lakukan pada 2 atau 3 hari. Kita butuh sa'i, kita harus menerangkan tentang tawaf, kita harus menerangkan tentang wukuf, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan ciri manipulatif ini, semuanya itu bisa kita singkat atau kita perringkas. Tawaf 7 kali. Nanti kalau kita mau menggunakan media fiksatif ini, kita bisa menggunakan tawafnya hanya sekali. Tapi nanti dijelaskan 7 kali gitu. Jadi memanipulasi kejadian atau memanipulasi keadaan, memanipulasi waktu juga. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi distributif. Artinya, media tersebut dapat menjangkau sasaran yang luas atau audiens yang banyak. Jadi, media tersebut kalau media itu tidak hanya digunakan dalam perorangan saja atau dalam kelas saja. Media tersebut bisa digunakan di khayala umum atau semua orang bisa menikmati media tersebut. Bagaimana caranya? Apa contohnya? Seperti media televisi, dakwah-dakwah kalau dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam, dakwah-dakwah di televisi, dakwah-dakwah di radio, dan koran, dan lain sebagainya itu. Nah, itu ciri-ciri fungsi fiksatif dari fungsi media menurut Gerlach and Ellie. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi media menurut Levy dan Lenz. Nah, fungsi itu memiliki 4, dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama fungsi atensi, kemudian yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang terakhir fungsi kompensatoris. Levy and Lenz ini ketika dia menggunakan atau mengungkapkan fungsi media ini, mereka lebih condong kepada media visual atau lebih condong kepada media visual saja. Nah, bagaimana sih? Apa sih itu fungsi media pembelajaran bersifat fungsi atensi media pembelajaran itu? Yang dimaksud fungsi atensi media pembelajaran yaitu sebenarnya ini menjadi acara inti, visual merupakan inti, media visual merupakan inti, yaitu
menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Jadi menggunakan media sebagai fungsinya sebagai atensi, yaitu biasanya dijelaskan di muka di pelajaran di awal, sehingga anak-anak itu termotivasi untuk memperhatikan atau untuk mendorong motivasi siswa untuk belajar. Ini biasanya diberikan di awal pelajaran. Kemudian fungsi afektif. Nah, fungsi afektif ini dapat terlihat dari tingkatan kenikmatan peserta didik ketika belajar. Nah, fungsi afektif ini biasanya dilakukan dengan teks yang bergambar atau membaca, diberikan media seperti apa, kemudian membaca dan memberikan teks yang bergambar biasanya, atau media yang besar seperti apa, sehingga peserta didik itu dari segi belajar atau motivasi belajar, dia itu mengalami kenikmatan atau mengalami motivasinya untuk belajar itu meningkat sangat tinggi itu. Kemudian fungsi kognitif. Fungsi kognitif media pembelajaran ini terlihat dari temuan visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Ini fungsi kognitif dari media pembelajaran. Kemudian fungsi kompensatoris, yaitu dapat terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Jadi, media pembelajaran ini berfungsi mengakomodasi informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Nah, anak-anak yang memiliki kelemahan dalam membaca atau lambat dalam menerima, memahami isi pelajaran yang disajikan dalam bentuk teks atau dalam bentuk bacaan saja, itu bisa bisa merubah atau mengakomodasikan peserta didik tersebut. Jadi, anak-anak yang motivasinya kurang itu meningkat, anak-anak yang prestasinya rendah itu meningkat. Itu salah satu dari fungsi media pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran menurut Kemp and Dayton. Nah, yaitu memotivasi minat atau tindakan, kemudian menyajikan informasi dan memberikan instruksi. Nah, untuk memenuhi fungsi motivasi ini, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Nah, ini namanya fungsi motivasinya. Kemudian untuk tujuan informasi. Jadi media pembelajaran berbentuk atau berfungsi sebagai informasi, yakni media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka menyajikan informasi di hadapan sekelompok peserta didik. Kemudian selanjutnya media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta didik, baik dalam benak atau mental maupun dalam aktivitas yang nyata. Ini tujuan instruksi. Jadi anak didik itu tidak hanya kita gunakan dalam hanya sebagai objek, tapi harus sebagai subjek pembelajaran. Jadi ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, setelah kita tahu fungsi media pembelajaran, maka kita harus tahu pula manfaat dan kegunaan media pembelajaran. Nah, ketika kita membahas tentang manfaat media pembelajaran, tentunya banyak sekali para ahli atau para ilmuwan-ilmuwan yang mengklasifikasikan atau menyebutkan manfaat-manfaat media pembelajaran. Lalu kami di sini menyimpulkan dari keterangan para ahli tersebut, kita simpulkan dan
mendapat 3 manfaat. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian peran dan informasi. Kemudian maksudnya media pembelajaran dapat memperjelas penyajian peran dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga media dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dan lingkungannya, dan kemudian peserta didik untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, media pembelajaran juga memiliki manfaat sebagai alat untuk mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, itu untuk kegunaan dan manfaat media pembelajaran. Ketika kita sudah tahu manfaat dan fungsi dan manfaat media pembelajaran, maka ketika kita mengklasifikasikan atau mengkonsep ciri-ciri efektif media pembelajaran, kita akan mudah. Nah, adapun ciri-cirinya yang pasti harus sesuai dengan fungsinya. Media dikatakan efektif bila media tersebut yang pertama, media tersebut harus berjalan sesuai fungsi dan manfaatnya. Jadi tidak keluar dari fungsi dan manfaatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Tentunya ini untuk prestasi setelah proses belajar dilaksanakan. Jadi di akhir pelajaran itu kita bisa melakukan analisis atau dari evaluasi yang telah kita lakukan. Kalau prestasi meningkat dengan menggunakan media A misalnya, maka media tersebut bisa dibilang efektif. Bila prestasi anak didik itu turun atau mengalami penurunan, maka evaluasi atau media pembelajaran yang dilaksanakan pada waktu itu tidak efektif. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses belajarnya. Ini ciri-ciri efektif media pembelajaran. Jadi, apabila media pembelajaran itu ketika proses belajar, jadi kita bisa menggarisbawahi yang pertama itu ketika hasil akhir atau evaluasi. Yang kedua adalah ketika proses belajar, kita pun juga harus mengevaluasi media pembelajaran yang kita berikan. Kalau media tersebut efektif, maka media tersebut dapat memotivasi siswa dalam belajarnya. Siswa tidak terlihat lesu, siswa tidak terlihat malas. Itu berarti media tersebut efektif. Kalau media tersebut tidak bisa merangsang atau tidak bisa memotivasi siswa untuk belajar, maka media tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai ciri-ciri efektif media pembelajaran, dan akan dilanjutkan atau penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya adalah saya atas nama Agung Nugroho Wisantono dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi tentang kriteria mengevaluasi media pembelajaran. Nah, ini dari segi apanya? Yaitu dari segi kualitas isi, tujuan,
fungsional dan juga teknisnya gitu. Nah, sebelum itu kita ketahui ya bahwasanya untuk menentukan kualitas media pembelajaran yang sedang dievaluasi, nah itu diperlukan sebuah kriteria. Nah, sehingga bisa dikatakan evaluasi media pembelajaran itu adalah proses menilai media pembelajaran berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dengan tujuan itu untuk mengambil keputusan atas objek yang dievaluasi gitu. Nah, kemudian apa sih kriteria itu? Nah, bisa dikatakan bahwa kriteria adalah sesuatu ukuran yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk memilih atau mengevaluasi sesuatu. Sehingga ketika kita melakukan evaluasi, kegiatan evaluasi itu diperlukan kriteria penilaian yang mana untuk mengukur atau batas minimalnya itu tadi. Selanjutnya masuk ke sumber dalam membuat kriteria evaluasi media pembelajaran. Nah, sumbernya apa aja sih dalam membuat kriteria itu? Yang pertama, buku pedoman atau petunjuk pemanfaatan suatu media pembelajaran. Terus yang kedua, konsep atau teori-teori yang menjadi landasan pengembangan media pembelajaran. Yang ketiga, hasil penelitian dalam bidang media pembelajaran yang sudah dipublish atau yang diseminarkan. Terus yang keempat itu bantuan ahli materi dan ahli media pembelajaran. Jadi keempat ini bisa menjadi sumber dalam membuat sebuah kriteria evaluasi media pembelajaran. Nah, ketika kita sudah mengetahui sumbernya, maka selanjutnya yaitu kriteria untuk mengevaluasi itu harus memenuhi apa aja sih? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya yang pertama harus kesederhanaan. Nah, harus sederhana. Yang artinya bahwa media pembelajaran itu harus mudah dalam pengoperasian. Media pembelajaran harus dirancang agar dapat digunakan siapa saja. Jadi harus sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, terus yang kedua yaitu kelengkapan bahan ajar. Ini artinya media pembelajaran itu harus dikembangkan yang memiliki materi yang cukup, sehingga dapat memenuhi kebutuhan siswa. Jadi media pembelajaran yang dikembangkan itu harus memiliki materi yang cukup, baik itu isi materi harus yang mengandung konsep, prinsip atau generasi dan teori dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu berhubungan, yang artinya media pembelajaran yang dikembangkan itu harus berhubungan antara bahasa maupun format penampilan yang ditayangkan nanti dengan isinya itu harus berhubungan. Terus yang keempat yaitu belajar mandiri. Nah, yang dimaksud adalah media pembelajaran itu dirancang untuk dapat digunakan secara mandiri tanpa bantuan orang lain, termasuk guru. Nah, untuk itu format penampilan harus disusun lengkap dari mulai petunjuk, isi pelajaran, terus sampai pada alat evaluasi. Jadi diusahakan media pembelajaran itu harus bisa mandiri. Nah, bisa memandirikan peserta didik.
Terus yang kelima yaitu belajar setahap demi setahap. Yang dimaksud adalah materi harus disusun secara unit-unit terkecil, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang konkret kemudian menuju ke yang abstrak dan seterusnya. Nah, itu kan materi itu dibahas dengan cara bertahap, bukan kok langsung secara keseluruhan langsung dituangkan, bukan, tapi dengan cara bertahap, setahap demi setahap. Terus yang keenam yaitu unit multimedia. Nah, di sini diartikan bahwa penggabungan beberapa jenis media seperti gambar, audio, video yang harus ditata secara serasi dan seimbang, dan tidak mengabaikan unsur artistik atau unsur-unsur yang bagus, yang berseni lah, estetikanya gitu. Jadi harus seimbang antara audio, antara videonya, dan yang ditampilkan itu seimbang. Kemudian aspek kontinuitas. Nah, aspek kontinuitas ini kan harus kontinu. Nah, jadi media pembelajaran harus dapat mendorong siswa secara terus-menerus untuk belajar. Sehingga apa? Sehingga dapat menumbuhkan minat belajar siswa lebih lanjut, bukan hanya karena ketika menggunakan media pembelajaran ini saja, tapi dengan media pembelajaran ini maka minat belajar siswa itu menjadi tumbuh terus menerus, dan akhirnya siswa menjadi semangat belajar untuk selanjutnya. Nah, yang dimaksud seperti itu. Kemudian ada aspek penilaian media pembelajaran menurut Aristopo. Nah, di sini ada 3. Sebenarnya ini nanti sama aspek-aspeknya dengan yang saya akan jelaskan nanti. Nah, tapi beda penyebutan saja. Nah, kalau di sini ada aspek desain interface. Yang kedua ada aspek desain instruksional. Terus ada aspek konten. Nah, kalau Sutopo sendiri menjelaskan kalau aspek desain interface ini ada visibility, ada alami dan logis, ada kontrol, aspek kontrolnya, ada konsistensinya, ada mencegah kesalahan, ada mudah dikenali, fleksibel dan efisien, estetis dan sederhana, pesan kesalahan, bantuan, dan dokumentasi. Di situ masuk ke dalam aspek desain interface kalau Sutopo menjelaskan seperti itu. Kemudian yang aspek desain instruksional itu menurut Sutopo itu penilaian itu harus memenuhi tujuan dan sasarannya, terus konteksnya seperti apa, isi dan navigasinya, scaffolding, pengetahuan, evaluasi formatif, ada kriteria reference, belajar mandiri, belajar kolaboratif. Nah, itu semua termasuk desain instruksional, aspek desain instruksional menurut Sutopo. Kemudian yang terakhir aspek konten, ya menurut Sutopo yaitu dalam aspek konten itu ada konteksnya, ada relevannya media pembelajaran tadi dengan materi dan lain-lain tadi yang sudah dijelaskan. Ada isu, ada referensi, ada video, bantuan, dan presentasi. Nah, Sutopo itu membagi menjadi 3. Nah, yang pertama tadi kan ada desain interface, terus yang kemudian ada aspek desain instruksional. Nah, yang terakhir ada aspek konten tadi. Nah, di sini saya simpulkan dengan 3 kriteria yang sama kalau menurut saya ini, yang diklasifikasikan lagi oleh sumber lain. Nah, ini
kriteria atau tolak ukur kualitas media pembelajaran itu harus diukur dengan kualitas isi dan tujuan atau quality of contents and goal. Terus yang kedua ada quality instruksional, kualitas instruksional atau instructional quality. Terus ada kualitas teknis atau technical quality. Nah, ini dijelaskan. Yang pertama, kualitas isi dan tujuan atau quality of content and goal. Nah, ini sama dengan yang dijelaskan Sutopo tadi, yaitu kalau tadi dijelaskan kualitas isi dan tujuan itu masuk ke desain instruksional ya kalau Sutopo. Nah, kalau di sini itu ada kualitas isi dan tujuan itu berkaitan dengan ketepatan isi, ketepatan tujuan, terus kepentingannya apa, kelengkapannya seperti apa, keseimbangan minat atau perhatiannya, terus keadilan itu isi dan tujuan ini gimana, terus media pembelajaran yang dipakai itu seperti apa, itu harus seimbang yang tadi. Terus ada kesesuaian dengan situasi peserta didik, jadi harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik maupun lingkungan pembelajarannya. Kemudian lanjut yang kedua yaitu kualitas instruksional atau instructional quality. Nah, di sini dijelaskan bahwa hal ini tuh berkaitan dengan pemberian kesempatan belajar dan bantuan belajar kepada peserta didik, kualitas memotivasi, fleksibilitas instruksionalnya, kemudian hubungan dengan program pembelajaran lainnya, kemudian kualitas sosial interaksi instruksionalnya, kemudian kualitas tes dan penilaian, kemudian dapat memberi dampak kepada peserta didik atau tidak, dapat memberi dampak kepada guru dan pelajarannya atau tidak, itu harus disesuaikan dengan aspek ini juga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu kualitas teknis. Nah, kualitas teknis ini yang dimaksud itu apa? Itu berkaitan dengan keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan program, dan kualitas dokumentasi. Nah, kalau kualitas teknis ini ada tampilan, yang tadi ada kualitas pengelolaan program, kualitas dokumentasi, ini kalau menurut Sutopo tadi kan masuknya ke desain interface tadi. Nah, jadi sebenarnya sama klasifikasinya ini, hanya beda penyebutan kalau menurut saya. Nah, begitulah cara untuk mengevaluasi. Jadi harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan ukurannya, begitu. Kemudian nanti untuk analisis ciri, cara dan kriteria akan dijelaskan oleh Mas Sufianto dan Mbak April. Analisis ciri, kriteria, dan cara evaluasi media pembelajaran era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nanti akan jelaskan lebih lanjut. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Monggo saya persilahkan untuk presentasi atau presentator selanjutnya, yaitu Mbak April dan Mas Sufianto. Saya persilahkan. Oke, baiklah. Di sini akan kita membahas kriteria evaluasi media pembelajaran. Tentu di bawah ini ada beberapa poin yang berupa yang pertama analisis ciri dan karakteristik kriteria evaluasi media pembelajaran. Nah, sebelumnya menganalisis ciri dan karakteristik evaluasi media pembelajaran, maka perlu dipahami bahwasanya terdapat beberapa cara yang
dapat dilakukan untuk mengevaluasi media pembelajaran. Yang pertama, evaluasi satu lawan satu, one to one, one by one. Evaluasi orang per orang pada dasarnya adalah evaluasi di mana subjek evaluasi adalah siswa atau peserta didik. Dikatakan orang per orang karena dilakukan secara orang per orang atau satu per satu terhadap peserta didik atau siswa. Untuk mendapatkan informasi dari peserta didik, evaluator dapat menggunakan berupa teknik observasi, wawancara, dan tes. Nah, agar informasi yang ingin diperoleh lebih mendalam, sebaiknya mengkombinasikan berbagai teknik pengumpulan data, terutama berupa observasi, wawancara. Yang sering kita gunakan adalah cara triangulasi. Nah, pada tahap ini pilihan 2 orang siswa atau sasaran yang dapat mewakili populasi target dari media yang telah dibuat. Kedua orang tersebut hendaknya 1 orang diambil dari populasi yang kemampuannya di atas rata-rata dan yang 1 orangnya di bawah rata-rata, atau ada perbedaan kemampuan dari antara siswa atau peserta didik yang kita ambil itu. Nah, nanti kalau media itu didesain untuk belajar mandiri, maka biarlah dia mempelajarinya dengan tersendiri. Sementara itu kita mengamati prosesnya mereka untuk belajar. Nah, dari kegiatan ini sebenarnya ada beberapa informasi yang dapat diperoleh, diantaranya berupa kesalahan pemilihan kata atau uraian yang tidak pada substantifnya atau yang tidak jelas. Nah, dan juga kesalahan dalam memilih lambang-lambang berupa visual, contohnya terlalu banyak atau sedikitnya materi. Dan yang selanjutnya, evaluasi kelompok kecil, small group evaluation. Evaluasi kelompok kecil dilakukan terhadap sekelompok kecil peserta didik secara bersamaan berjumlah sekitar 5 orang atau sampai 15 orang peserta didik atau siswa. Nah, usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa atau siswi yang berbeda-beda berupa jenis kelaminnya, ada yang laki-laki, perempuan, berbagai usia, latar belakang, dan sebagainya. Nah, nanti dalam evaluasi kelompok kecil tersebut, evaluator meminta informasi dari sekelompok kecil peserta tersebut atau peserta didik dalam satu tempat tertentu secara bersamaan. Nah, adapun jumlah kelompok kecil adalah minimal terdiri dari 5 orang peserta didik saja. Tujuan evaluasi kelompok kecil ini adalah untuk menggali informasi tentang berbagai kendala yang dihadapi peserta didik ketika mencoba atau menggunakan prototip media pembelajaran atau kelemahan yang dimiliki program dari berbagai aspek menurut suatu pandangan sekelompok peserta didik yang terdiri dari 5 orang di atas tadi. Nah, yang selanjutnya, evaluasi lapangan file test. Uji coba lapangan file test adalah uji coba master media pembelajaran sebelum direproduksi dan disebarluaskan.
Dengan kata lain, uji coba lapangan merupakan evaluasi terhadap suatu master media pembelajaran dan dalam lingkungan senyatanya ketika program media pembelajaran tersebut akan digunakan. Jadi, media pembelajaran sebelum dimanfaatkan secara luas perlu dievaluasi untuk menghindari kekurangan dan kesalahan yang mendasar atau yang fatal. Nah, dalam uji coba lapangan semuanya perangkat atau program media pembelajaran seperti buku, petunjuk, bisa juga seperti buku petunjuk, pemanfaatan dan suplemen lainnya diuji cobakan. Idealnya uji coba lapangan dilakukan di beberapa tempat dengan situasi yang berbeda secara berbeda-beda atau secara serentak. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan evaluasi yang perlu digali dalam uji coba lapangan, yaitu pertama berupa informasi implementasi. Yang pertama, apakah media pembelajaran tersebut dapat diimplementasikan di lapangan? Dan yang kedua, apakah dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan dan sebagainya. Nah, dan apakah dalam uji coba lapangan unsur menunjukkan kemenarikan terhadap media pembelajaran tersebut? Pada bagian manakah dari media pembelajaran tersebut yang membosankan baik bagi peserta didik maupun pengajar atau guru? Dan yang terakhir, evaluasi ahli. Menurut ahli, evaluasi ahli adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang berbagai kelemahan media pembelajaran yang sedang dikembangkan dengan meminta pendapat dari berbagai para ahli. Berbagai kelemahan di bawah ini, berbagai kelemahan ialah yang akan dijadikan berbagai dasar untuk melakukan perbaikan revisi. Nantinya berbagai kelemahan inilah yang akan dijadikan berbagai dasar untuk melakukan revisi. Yang pertama, informasi yang berkaitan dengan desain pembelajaran seperti analisis kebutuhan, kejelasan tujuan, ketepatan format media pembelajaran yang dipilih, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik yang diajar, kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya informasi yang berkaitan dengan muatan materi seperti kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku, kedalaman materi dan keluasan yang diajar. Dan selanjutnya informasi yang berkaitan dengan language atau bahasa sepertinya kesesuaian ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, struktur kalimat, struktur kata, tanda baca-baca dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya informasi yang berkaitan dengan pelaksana implementasi. Nah, kemudahan dalam penggunaan atau kesesuaian dengan karakteristik lingkungan di mana media pembelajaran akan digunakan, ketersediaan berupa listrik, kesesuaian dengan karakteristik penggunaan termasuk tenaga pengajar, tutor, guru, dan masalah potensial lainnya juga. Dan yang terakhir, informasi yang berkaitan dengan kualitas teknis atau kemasan atau presentation seperti kualitas suara, kualitas visual, dan kemenarikan desainnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh Mbak Afril. Analisis ciri-ciri efektif media pembelajaran pendidikan agama Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam melakukan evaluasi media PAI, kita perlu menganalisis ciri-ciri efektif media pembelajaran tersebut.
Efektivitas penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yakni aspek Quran dan hadis. Dalam hal ini menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang kedua yakni aspek akidah dan akhlak. Akidah di sini menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Kemudian untuk aspek akhlak tersendiri menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji serta menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang ketiga adalah fikih. Dalam hal ini menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. Sedangkan untuk aspek yang keempat adalah tarikh Islam atau sejarah kebudayaan Islam, yang mana menekankan pada kemampuan mengambil ibrah atau contoh maupun hikmah dari peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam. Kemudian meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan lain sebagainya guna mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Oleh karena itu, dalam hal ini, efektivitas media pembelajaran juga dapat dilihat dari keterkaitan maupun kesesuaian media dengan aspek-aspek tersebut. Pada dasarnya, media pembelajaran baik hardware maupun software yang berkembang dan dikembangkan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 pada dasarnya adalah media pembelajaran berbasis ICT atau multimedia. Oleh karena itu, dalam aplikasinya, penggunaan media pembelajaran ini perlu untuk dianalisis. Dalam pembahasan sebelumnya, proses analisis media pembelajaran ini dapat dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama yakni identifikasi kesesuaian antara tujuan dengan media yang dipilih, kemudian identifikasi keuntungan dan kelemahan media. Selanjutnya adalah membandingkan hasil penggunaan media, dan yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil penggunaan media baik berupa data fisik maupun non-fisik. Setelah guru melakukan analisis penggunaan media, kemudian guru mendesain ulang media yang telah dianalisis tersebut untuk dikembangkan menjadi lebih sempurna. Setelah melakukan pengembangan media, maka media tersebut diterapkan kembali dalam pembelajaran, lalu dievaluasi kembali. Evaluasi ini merupakan proses identifikasi efektivitas dan efisiensi media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Beberapa media pembelajaran berbasis ICT yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 diantaranya berupa video YouTube, e-learning, Google Classroom, dan beberapa aplikasi lainnya. Dalam hal ini, untuk menganalisis ciri-ciri efek media pembelajaran dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian. Penilaian media pembelajaran ini bisa dilakukan menggunakan instrumen sebagaimana yang ada pada slide berikut ini. Nah, di situ terdapat indikator-indikator yang dinilai dengan skala nilai 1-5. Skala 1 berarti tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Selain melakukan analisis berdasarkan ciri-ciri efektif media pembelajaran, lebih detail lagi adalah perihal analisis terhadap kriteria evaluasi media pembelajaran yang telah diterapkan. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media
agar dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Analisis kriteria evaluasi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Para ahli bidang studi dan ahli media dalam melakukan evaluasi perlu mempertimbangkan kriteria penilaian atau evaluasi. Kriteria evaluasi ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian dalam melaksanakan penilaian media pendidikan, baik yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak maupun hardware atau perangkat keras. Berikut ini merupakan contoh instrumen evaluasi aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, medianya berupa sebuah aplikasi yang mana kemudian dievaluasi dengan beberapa indikator sebagaimana yang terdapat dalam tabel tersebut. Di situ ada 18 indikator tentang kriteria evaluasi media pembelajaran, baik dari segi kemudahan, ketepatan, kemudian kualitas desain, penyajian, kemudian ketepatan huruf, baik itu ketepatan warnanya, jenisnya, dan lain-lain, yang mana itu nanti skala penilaiannya ada skala 1 sampai dengan 5, dari sangat kurang, sedang, baik, dan sangat baik. Berikut ini merupakan contoh dari hasil evaluasi aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasanya evaluasi dilakukan oleh 10 orang. Terlihat terdapat respon baik dan sangat baik. Dalam indikator yang pertama itu ada 6 orang yang menilai baik dan 4 orang menilai sangat baik. Dari keseluruhan rata-rata tersebut dijumlah, kemudian mendapatkan rata-rata akhir yakni 4,53, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi tersebut baik untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, media yang telah disempurnakan nantinya dapat diteliti kembali melalui evaluasi berikutnya. Demikian serangkaian materi yang dapat kami sampaikan terkait evaluasi pemanfaatan media pembelajaran hardware dan software di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.